Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kesha Rania, absen nomor 15. Pada kesempatan kali ini saya mau menyelesaikan tugas ulangan harian sejarah tingkat lanjut, yaitu materi yang akan saya bawakan adalah krisis misil Kuba. Teman-teman, kalau semisal kita membahas terkait dengan krisis misil Kuba, pasti kita gak akan luput juga membahas tentang insiden Teluk Babi. Karena insiden Teluk Babi ini juga berasal dari kota Kuba, dari negara Kuba. Sebenarnya kita gak bisa bilang insiden ini tuh insiden yang cukup parah banget, karena kalau semisal dibandingin sama perang-perang lainnya, ini bisa dibilang gak yang begitu parah. Tapi insiden ini juga yang menyebabkan dua negara, yaitu Amerika Serikat dan juga Uni Soviet, sama-sama mengencangkan sabuk pengamannya. Karena kedua negara ini, Amerika Serikat dan juga Uni Soviet, sama-sama sudah menanamkan rudal di wilayah pilihannya masing-masing, yaitu Amerika Serikat menanamkan rudalnya di wilayah Turki dan juga Uni Soviet menanamkan rudalnya di wilayah Kuba. Nah, jadi latar belakangnya itu apa sih? Latar belakang yang pertama itu adalah terkait dengan rezim Amerika Serikat, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Fulgencio Batista. Jadi, pada masa kepemimpinan Fulgencio Batista, dia ini memimpin Kuba itu dengan sikap yang otoriter, diktator, dan juga korupsi. Nah, kalau korupsi ini bisa kita garis bawahi. Mungkin memang di Amerika Serikat sudah absolut gitu, sudah banyak. Cuman hal ini tuh gak sesuai dengan ideologi yang dibawakan oleh Fulgencio Batista, karena dia ini menjunjung tinggi yang namanya demokrasi. Kalau semisal kita pikir secara logika, yang namanya demokrasi itu pasti gak ada yang namanya otoriter, diktator, dan korupsi. Maka dari itu, tiga hal ini itu menjadi tamparan bagi Amerika Serikat. Tapi Amerika Serikat justru malah membiarkan Fulgencio Batista tetap memimpin Kuba. Dikarenakan apa? Dikarenakan Amerika Serikat takut dengan rezim Uni Soviet, yaitu ada Fidel Castro. Nah, kita singgung ke sini lagi. Jadi pada masa kepemimpinan Fulgencio Batista, dia ini digulingkan oleh rakyat melalui revolusi. Nah, revolusi ini dipimpin oleh golongan-golongan yang sebagian besar orangnya itu berideologi komunis. Makanya kenapa Amerika Serikat itu takut banget kalau semisal Kuba ini jatuh ke tangan Fidel Castro, karena seperti yang kita ketahui, Fidel Castro itu kan didukung sama Uni Soviet, dan dia juga berideologi komunis. Dan dimana komunis itu kan sangat amat bertentangan dengan ideologi yang dibawakan oleh Amerika Serikat. Nah, nanti muncul wajah baru, yaitu Fidel Castro dan juga Che Guevara. Nah, wajah mereka ini sering menjadi ikon atau simbol anti kekerasan, bentuk perlawanan, dan juga diskriminasi akibat penindasan. Nah, terus untuk masalahnya. Nah, alasan kenapa Amerika Serikat itu ingin menginvasi Kuba, yang pertama itu karena dia takut dia ingin menggulingkan
Castro, dan yang kedua itu supaya Uni Soviet itu mencabut rudal yang atau nuklir yang sudah ia pasang di Kuba. Nah, tapi teman-teman, kalau semisal Amerika Serikat ini ingin menginvasi Kuba, itu tuh bakal ada banyak hambatan. Karena kan seperti yang kita ketahui, Uni Soviet ini tujuannya tuh meletakkan rudal atau nuklir itu untuk menyeimbangkan ancaman yang diprovokasi sama NATO kan. NATO ini tuh kan adalah sekutunya si Amerika Serikat yang mereka juga sama-sama fakta pertahanan di Amerika Serikat dan Eropa. Cuman kalau semisal dipikir secara logika lagi itu bakal susah. Karena kenapa? Karena Uni Soviet ini juga punya sekutu. Sekutunya itu yaitu Eropa bagian timur. Nah, hambatannya itu karena kan dia punya sekutu. Atau bisa disebut Iron Curtain. Nah, dalam bahasa geografinya, Iron Curtain ini negara-negara bagian Eropa Timur yang melindungi Uni Soviet ini. Karena kalau semisal Amerika Serikat mau menginvasi Kuba, otomatis dia harus melewati negara-negara sekutunya Uni Soviet, yaitu negara-negara Eropa Timur. Nah, terus akhirnya pada saat itu Amerika Serikat tetap mencari cara gimana caranya melucuti rudal yang sudah Uni Soviet pasang di Kuba, yaitu dengan cara melakukan invasi Teluk Babi. Nah, mereka tuh menginvasi perairan Teluk Babi yang ada di Kuba, tapi sayangnya pada saat itu Amerika Serikat itu gak ketemu di mana Uni Soviet itu meletakkan rudal atau nuklirnya, dan dia juga gak berhasil menggulingkan Fidel Castro. Nah, di situ Fidel Castro berpikir bahwa apa sih yang diinginkan Amerika? Masa iya dia mau menginterupsi suatu negara yang merdeka? Nah, akhirnya pada tahun 1000 kalau bisa kita pikir lagi, pada saat perang Vietnam itu si Amerika Serikat itu kan gak turun langsung seperti pada saat krisis Missile Kuba. Karena pada saat perang Vietnam, Amerika Serikat itu kan cuma mensupport bagian persenjataan, baru dia menurunkan angkatan-angkatan TNI-nya. Nah, sedangkan pada masa krisis Missile Kuba ini Amerika Serikat itu bahkan turun tangan. Nah, di sini pada akhirnya itu pemimpin Uni Soviet, aka alias Nikita Khrushchev, itu ngasih komentar pedas ke Amerika Serikat. Dia bilang never invading Kuba. Karena kalau semisal Amerika Serikat masih berani menginvasi Kuba, maka si Nikita Khrushchev ini akan memberikan ancaman perang, di mana itu bakal bisa memicu terjadinya perang dunia ketiga. Nah, akhirnya dari krisis Missile Kuba ini adalah melalui diplomasi, yang dimana pada saat itu Amerika Serikat di bawah kepemimpinan John Kennedy itu melakukan diplomasi dengan Uni Soviet, yang dimana pada saat itu akhirnya kedua negara ini sama-sama diminta untuk melucuti rudal atau nuklir yang sudah dipasang. Jadi Amerika Serikat melucuti rudal di Turki dan Uni Soviet juga melucuti rudal di Kuba. Tapi gak cuma itu, Amerika Serikat ini balas dendam dengan cara dia tuh memblokade sistem perekonomian di Kuba. Jadi dari tahun 1960 sampai 2015 atau setara 5 dekade itu ekonomi Kuba agak cukup krisis karena diblokade sama si Amerika Serikat. Tapi hal itu gak jadi masalah sama Kuba, hal itu malah menumbuhkan solidaritas dari rakyat-rakyatnya untuk tetap bertahan. Nah, akhir dari invasi Kuba ini berakhir pada tanggal 20 November 1962. Oke, sekian penjelasan terkait Missile Kuba. Kurang lebihnya saya mohon maaf.